Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Teman-teman, saudara-saudara yang berbahagia, pada kesempatan ini kita sedikit berbicara tentang rasa syukur yang harus kita terus ungkapkan dan juga realisasikan. Bagaimana kita terus bersyukur kepada Yang Maha Kuasa atas berbagai limpahan nikmat, karunia, rezeki, hidayah, dan banyak-banyak lagi yang telah diberikan kepada kita, kesehatan dan yang lain-lainnya. Ini penting untuk kita karena itu adalah bagian dari proses upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas kita secara kuantitas dan secara kualitas. Bersyukur itu sangat penting untuk dinamika dan estafeta kehidupan kita di masa yang akan datang. Kenapa demikian? Karena sejatinya bahwa manusia diciptakan oleh Sang Pencipta yang Maha Kuasa adalah untuk mengikuti aturan yang sudah ditetapkannya. Ketika Sang Pencipta menciptakan kita, maka sudah ada aturan main yang harus dijalani. Ada sebuah syariat yang harus dijalankan. Manakala itu tidak dijalankan, maka kita sudah keluar dari ketentuan yang seharusnya. Dan ini tidak boleh terjadi. Karena itu kita mesti bersyukur. Dalam surat Ibrahim, surat nomor 14 di ayat 7 diungkapkan, wa ittana azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabil sadid. Makna sejatinya adalah tentang bagaimana kita diperintahkan dan digambarkan tentang bersyukur. Siapa yang bersyukur, menerima dan menjalani semua perintahnya dijalankan dengan baik dan sesuai, maka kebaikan-kebaikan untuk melanjutkan program dan tindak lanjutnya itu akan dijalani dengan baik. Ada balasan-balasan yang baik. Secara hierarki meningkat, secara ekonomi, secara kualitas keilmuan, secara kualitas usia, dan juga segala kualitas-kualitas yang berkaitan dengan kehidupan duniawi yang menuju ukhrawi. Ini pasti akan diberikan nilai plus dan lebih, termasuk kemudahan-kemudahan dalam mencapainya. Namun ada barometer penyeimbangnya, wal in kafartum min adzabil sadid. Ketika kita sudah diberikan fasilitas, kita sudah diciptakan, tetapi kita enggan untuk mengikuti aturan itu, inna azabil sadid, maka sungguh bahwa azab Allah itu sangat pedih. Ini sebuah ancaman. Karena itu marilah kita kembali kepada sesuatu yang seharusnya, sesuatu yang benar, sesuatu yang telah ditetapkan. Karena itu ini adalah bagian dari watawasau bil haq watawasau bisob, saling mengingatkan dalam hal kebenaran dan saling mengingatkan di dalam kesabaran. Teman-teman sekalian, ini bukan mengajarkan bebek berenang, tetapi ini dalam rangka sebuah upaya untuk melakukan hal-hal yang baik, yang positif, yang bisa kita lakukan. Walau kita bisa hanya untuk sementara menginformasikan, menyampaikan dan mengajak,
Itu batasan kita. Sambil terus kita meningkatkan kemampuan-kemampuan yang kita miliki dalam menjalani perintah-perintah yang seharusnya dijalani oleh kita. Minimal kita harus melindungi diri kita dari hal-hal yang tidak baik dari kita dan keluarga serta halayak yang mungkin ada dalam wilayah tanggung jawab kita. Karena setiap yang melingkupi itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Ini akan banyak dan melebar. Namun poin yang kita inginkan di sini adalah tetap dan teruskan kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa atas berbagai yang telah diberikan kepada kita dari pertama sampai sekarang, bahkan sampai nanti yang akan datang. Demikian, semoga ini hanya menjadi pengingat dan untuk realisasi dan kematangan secara sosial maupun secara ritual itu dikembalikan kepada pribadi kita masing-masing. Hadza walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.